Dan dejavu itu perasaan saya itu ya, kalau terus-terusan saya ikutin, istri saya yang akan pasti dibawa, kelanjutannya nah, istri saya akan kelanjutannya akan dibawa. Kesurupan dan sukmanya atau rohnya itu terbawa Gus. Itu soalnya kenapa kok saya bisa bilang gitu, karena dejavu yang awal tadi, saya tuh di dalam kamar itu saya berpikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku, sahabatku ya, dimanapun kalian berada, yang sudah melihat channel saya, yaitu channel Dunia Rasti, teman-teman. Channel ini dibuat adalah untuk memberikan informasi kepada kalian semua bahwa channel ini adalah channel kisah horor, bercerita tentang kisah-kisah ya horor. betul, bercerita tentang kisah horor, kisah nyata Gus, dan kisah mistis. ya betul sekali Gus, kisah mistis ya. Dan untuk di video kali ini Gus, saya akan bercerita ya. Oh ya teman-teman, ini saya bercerita ini dengan sahabat saya. Jadi saya itu bercerita 2 orang, teman saya ini ternyata mau dengerin cerita saya, teman-teman. Dan terima kasih buat teman saya yang mau dengerin ya. Untuk di video kali ini saya akan bercerita, judulnya itu teman-teman, Hotel Penunggu Wanita Berwajah Hancur. Jadi langsung saja ya teman-teman ya, langsung saya ceritakan, gak usah panjang lebar. Nah, sebentar Gus, ya. Penunggu hotel berwajah hancur maksudnya? Iya, jadi itu wajahnya itu hancur Gus. Itu sesosok perempuan atau laki-laki Gus? Itu sesosok perempuan Gus. Jadi itu gini Gus ceritanya Gus ya, nah, biar teman-teman juga mendengarkan juga. Waktu itu saya tuh ada acara ke saudara saya Gus, dan saudara tempatnya itu saya nggak bisa menyebutkan. Intinya itu perjalanan dari rumah saya sampai ke saudara saya itu, ke kerabat saya itu memakan waktu hingga 3 jam, kalau nggak 3 jam setengah dari perjalanan saya. Iya. Dan waktu itu saya tuh berangkat sekitar jam 4 sore, karena kalau berangkat siang ataupun pagi kan kerja Gus ya. Iya. Pagi kerja, saya itu berangkat jam 4 sore sama istri saya berangkat. Setelah itu saya itu berangkat ke sana itu saya menaiki mobil Gus. Naiki mobil Gus? Ya, menaiki mobil karena kalau naik motor itu kan nanti kedinginan di jalan Gus. Iya. Naik mobil cukup jauh juga ya? Jauh Gus, itu perjalanannya hingga 3 jam. Antar kabupaten kah? Itu ya Gus, itu antar kabupaten. Jadi saya nggak bisa menyebutkan kabupatennya Gus. Ya, karena ini berkaitan dengan suatu tempat. Ya betul. Tempat itu adalah tempat publik, yang mana tempat itu adalah sebuah hotel Gus ya? Iya betul, sebuah hotel. Takutnya nanti menimbulkan persepsi yang kurang baik di hotel tersebut. Nah, menjadikan jari wong Jawa kok ngalang-alangi rezeki. Nah betul sekali Gus. Jadi saya nggak berani menyebutkan hotelnya itu. Intinya pokoknya di suatu tempat, dan tempat itu saya samarkan. Dan waktu itu saya itu berangkat jam 4 sore sama istri saya. Setelah itu di perjalanan waktu itu ya lalu lintas itu cukup padat lah. Jadi cukup padat juga, dan saya kan waktu itu harus berhenti juga kan. Ya lumayan makan. Berarti kira-kira ya kalau di kabupaten tersebut dari tempat kita berarti ya kalau lancar 3 jam berarti ya bisa 4 jam. 4 jaman lah Gus itu. Kurang lebih segitulah. Setelah itu dalam perjalanan saya tuh ngobrol sama istri ya, ngobrolin apalah ya, sewajarnya lah ya, ngomongin apa gitu. Dan waktu itu Gus ya, sudah mungkin perjalanan sudah hampir 2 jam. Dan waktu itu saya itu sama istri sudah mau nyampe rumah saudara saya itu. Tetapi sebelum saya nyampe ke rumah saudara itu, saya tuh mampir dulu ke kerabat saya yang satunya Gus. Jadi saya harus mengantar barang ya, sebuah barang di rumahnya kerabat saya satunya. Dan setelah itu saya menuju ke rumahnya saudara saya itu
yang saya maksud itu yang ada acara itu ya, itu sekitar jam 10-an malam. Jadi tempat Cukup malam. Cukup malam. Jadi seperti lalu lintas itu ya agak sepi juga. Waktu itu jam 10 malam saya berangkat, dan waktu itu saya itu sebenarnya sudah janjian kalau jam mungkin jam 11 atau 12 saya nyampe sana. Dan setelah itu dalam perjalanan itu saya itu capek, Gus. Capek sama istri saya, dan setelah itu saya memutuskan untuk mampir dan bermalam di hotel, Gus, di sebuah hotel. Dan hotel tersebut kalau dibilang sepi itu sepi, Gus. Di situ ada 2 hotel. Yang pertama hotelnya itu rame, yang satunya sepi. Tapi saya tuh nggak tahu, Gus, kalau hotel itu hotel sepi ya malum ya. Soalnya kan saya bukan orang situ ya. Iya. Jadi saya nggak tahu itu, dan nggak berpikiran negatif kalau hotel itu ibaratnya angker, Gus. Karena mikirnya kan kalau sepi kan nyaman lah. Ya betul, kalau sepi Nggak kan ada orang yang lalu lalang, nggak ada yang minim lah, minim gangguan. Katakanlah seperti itu. Dan di hotel situ saya memutuskan sama istri saya tuh masuk di hotel itu. Hotelnya itu memang murah, Gus. Kalau nggak salah saya ingat saya itu bermalam di situ kalau saya 50 cuma. 50.000. Saya tuh juga kaget. Cukup murah. Cukup murah, Gus. Padahal ya namanya hotel kan itu kan. Kalau hotel berbintang ya pasti mahal ya. Tapi saya Ya mikir, umumnya hotel kan katakanlah 200 lebih lah. 200 lebih. Saya mikir loh, kok murah sekali, saya mikir gitu. Tapi saya tanya istri, kok murah ya? Saya tanya ke istri saya gitu, Gus. Saya tuh ya udah nggak apa-apa lah, di sini aja. Nanti pagi sekitar jam 4 kita ke saudara saya, itu kan. Iya. Setelah itu saya tuh telepon lah sama saudara yang di suatu daerah itu. Saya ngomong bahwa saya bermalam di hotel dulu, nanti aja pagi saya ke situ, soalnya udah malam gitu kan. Saya juga capek. Katanya saudara saya bilang ya nggak masalah, besok aja kan acaranya kan besok pagi gitu. Selalu saya bermalam di situ, dan di situ di hotel itu juga ada penghuninya, Gus. Cuma nggak banyak, mungkin ada sekitar beberapa orang, mungkin ada sekitar berapa ya. Di situ juga ada sepeda motor, ada mobil juga ada. Setelah itu saya memutuskan untuk masuk. Saya mendatangi itu yang punya hotelnya, itulah yang kerja lah, resepsionis. Ya bener. Saya datangin itu, saya dikasih kunci, diantar, dan ruangan ataupun hotel itu yang saya tempatin itu, kamar itu saya dikasih di dekatnya kamar mandi, Gus. Dekatnya kamar mandi. Jadi di situ itu berarti tidak kamar mandi dalam ya, Gus ya? Enggak ada, Gus. Oh, enggak ada kamar mandi dalam. Ya pantas murah ya. Ya murah, mungkin itu, Gus ya. Iya. Setelah kamar mandi umum lah, katakanlah. Kamar mandi umum, nah benar. Cuma penginapan saja dan tidak ada kamar mandi dalam. Enggak ada, Gus. Setelah itu saya mikir kok murah. Nah itu ya saya diberikan kunci itu. Setelah diberikan kunci itu sama pegawainya ya, saya diantar bahwa ini Mas kamarnya, seperti itu. Oh iya Mas, terima kasih. Saya masuklah sama istri saya. Terus saya mikir gini, kok tempatnya gak enak, Gus. Jadi kayak tempatnya itu kayak, kalau bahasa Jawanya itu surem. Kayak surem, kayak penerangan itu kayak gimana ya? Kurang gitu. Kurang. Soalnya apa? Soalnya di situ tuh hotelnya itu yang saya tempatin itu ya benar di jalan raya sih. Di samping apa? Di dekatnya jalan raya. Cuma di samping-sampingnya itu seperti kayak hutan, Gus. Dan jalan itu adalah jalan satu-satunya menuju ke arah kabupaten itu. Nggak ada jalan yang lain. Berarti itu katakanlah jalan kabupaten, bukan jalan provinsi lah. Nah benar, jalan kabupaten itu. Bukan jalan nasional. Bukan, mungkin bukan itu, Gus. Kalau keadaan hotelnya itu gimana, Gus? Bangunannya apa? Bangunan lama kah? Kalau bangunannya itu kayak bangunan lama, Gus. Gitu. Ya ada yang bagus, cuma ada yang kayak bangunan lama, Gus. Sekitar ya kisaran 90-an, 80-an lah. Mungkin kayak gitu, Gus. Mungkin paling 90 sampai 80-an. Setelah itu saya diberi sosi, Gus ya, sama pegawainya. Saya masuk sama istri saya. Tas saya bawa masuk semua di dalam mobil. Setelah itu kan saya berencana ingin beristirahat, Gus.
Ya. Setelah itu istri saya juga pamit, saya tak tidur dulu ya gitu. Saya juga ngomong ya sama tidur gak apa-apa. Nanti saya Nyusul. nyusul Gus. Sama tidur di saya gak apa-apa. Dan setelah itu saya itu ke kamar mandi Gus. Dan kamar mandinya itu adalah kayak berhadapan tapi di samping Gus. Jadi Berdekatan lah. berdekatan. Jadi kamar hotel yang saya tempatin itu kalau saya saya intip, Ya. saya intip itu saya kelihatan gitu. Jadi kamar Dari pintu kamar. dari pintu kamar saya, kamar hotel saya, dan pintu kamar mandi itu kelihatan. Jadi terlihat. Jadi kayak berdamaian Ya. diintip gitu kelihatan. Dari dalam kamar bisa dilihat lah. Bisa dilihat betul. Terlihat. Ya itu saya kan mau kencing ya itu ya. Mau kencing ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi saya kencing, terus saya masuk lagi. Terus setelah itu istri saya juga ingin kencing Gus. Istri saya juga ingin kencing, saya antarlah ke situ juga. Saya antar. Setelah itu istri saya sudah selesai, saya sama istri saya masuk lagi. Dan waktu itu sekitaran kalau nggak salah itu seingat saya jam 12:30 malam Gus. Dan itu kamar hotel itu belum saya sosi karena saya belum bisa tidur Gus. Belum dikunci. Ya belum dikunci. Karena saya belum bisa tidur. Istri saya sudah kayak mau tidur gitu lah, apa namanya ya. Iya. Kalau bahasa Jawa itu kesier Gus. Iya. Bahasa Jawa itu kesier. Jadi setelah itu tiba-tiba tuh saya tuh merasakan seperti kalau bahasanya itu dejavu Gus. Dejavu bener. Seolah-olah merasakan suatu hal terulang kembali. Yang pernah dilakukan. Jadi Pernah saya terjadi. betul. Saya tuh melakukan hal yang pernah saya alami, tapi saya tuh lupa. Tapi saya tuh Kapan? Ya. ingat Gus bahwa kejadiannya nanti gini saya tuh ingat. Tapi saya lupa, cuma mikir gini, di mana dan terus mikirnya apa yang telah saya lakukan setelah ini, saya mikir gitu Gus. Setelah itu tiba-tiba Gus ya, yang bikin saya terkejut dan kaget itu tiba-tiba istri saya tuh gak ada angin, gak ada hujan, dia tuh perasaan sudah tertidur ya. Tiba-tiba tuh kayak tangannya tuh berjoget Gus. Dan tiba-tiba senyum-senyum. Seperti menari gitu. Ya betul. Seperti Padahal menari. waktu itu sudah hampir tertidur lah, katakanlah Sudah tertidur. dia hampir terlelap dan matanya sudah terpejam. Sudah terpejam. Berarti. Terpejam Gus. Merinding Gus saya Gus. Merinding ini saya Gus. Setelah itu dia tuh sudah terpejam Gus. Tiba-tiba saya itu kan waktu itu kan jalan HP ya. Bermain HP, melihat istri saya senyum tuh saya pertama berpikiran ya positif. Loh, kenapa ini kok tiba senyum? Macam-macam lah. Nggak berpikir macam-macam. Dan saat itu saya hiraukan lah. Saya bermain HP lagi. Dan selang beberapa menit kemudian dia tuh istri saya tuh tiba-tiba tangannya tuh berjoget di atas. Jadi dia tuh tidur setelah itu tangannya tuh berjoget Gus. Kayak berjoget, dan dari situ saya Mengangkat kaget. tangan terus Ya, menari gitu. Gus. menari benar. Dengan posisi badan tertidur. Gus. Mata terpejam juga. Iya, mata terpejam. Jadi tangannya saja ya yang menjulur ke atas. Ya, tangannya saja Gus. Setelah itu saya tuh tiba-tiba yang saya maksud itu tadi dejavu itu Gus. Iya. Gus. Ingat apa yang akan terjadi? Saya tuh langsung ingat. Apa yang terjadi sama istri saya itu saya langsung ingat. Setelah Melihat setelah itu Iya. ingat Gus ya? Ingat itu, Iya, langsung ingat. dejavu ya seperti itu ya. Jadi kayak mikir setelah habis ini istri saya itu akan ngapain, terjadi akan seperti ini dan seterusnya ya. Betul Gus. Setelah itu saya tuh kaget Gus, kok gini. Saya mikir, saya tamatin, terus itu istri saya Gus. Saya tamatin, tiba-tiba itu dejavu saya itu mengarah ke toilet itu Gus. Dan tiba-tiba saya tuh kayak diarahkan untuk mengintip toilet itu. Ke toilet yang di luar itu tadi Gus. Iya. Saya intip Gus. Dengan rasa penuh penasaran. Ya betul. Karena dejavu itu tadi. Dejavu itu tadi. Dan saya intip yang bikin saya kaget Gus. Padahal itu kamar mandi yang saya buat kencing tadi sama istri saya Gus. Yang bikin saya kaget itu tiba-tiba kamar mandi itu tadi kan nggak saya matiin. Emang dari tadi itu lampunya nggak mati Gus. Ibaratnya saya sudah datang ke situ, kamar mandinya itu tetap lampunya menyala, jadi nggak mati. Setelah itu saya kagetnya itu setelah saya mengintip dari ruangan
kamar hotel saya yang saya tempatin itu tiba-tiba Gus di situ ada seorang wanita Gus. Ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu kamar mandi Gus. Dan dia membelakangi saya awalnya. Setelah saya tamatin, dia tuh langsung membalikan badan Gus. Membalikan badan, dan yang membuat saya langsung takut beneran itu dia Kaget tuh juga mempunyai ya, Gus. kaget Gus. Dia tuh mempunyai wajah itu semuanya tuh hancur Gus. Wajahnya tuh hancur semuanya Gus. Ya, sebentar Gus, saya potong Gus. Iya, silakan Gus. Awalnya membelakangi jenengan Gus. Iya, membelakangi Gus. Jadi saya Kemudian tamat, berbalik arah berbalik arah langsung menghadap ke jenengan. ke jenengan, ke saya Gus. Jadi menghadap ke saya ke kamar hotel saya itu yang pintunya saya buka itu Gus. Menurut saya Gus, mungkin Iya. mungkin saya menanggapinya ini berarti sepertinya dia bukan sesosok jin atau setan Gus. Terus apa itu kira-kira Gus? Kalau jin atau setan Ya. itu rata-rata tidak berani menampakkan wajah, Oh gitu Gus ya. tidak berani menampakkan wajah. Terus itu Kalau kira-kira memang apa, Gus, ya? kalau memang saya kenal Gus kan ya dengan jenengan kan orangnya agak pemberani lah. Iya. Kalau dengan orangnya agak pemberani Gus, sosok makhluk jin dan setan itu tidak berani menampakkan wajah Gus. Oh gitu Gus ya. Berarti ketika makhluk tersebut berani menampakkan wajah dengan wajah yang hancur tersebut, Iya benar. itu bisa dikatakan 90% itu roh atau arwah penasaran yang meminta tolong Gus. Oh gitu Gus ya. Seperti itu. Merinding saya Gus ini Gus. Berarti bisa jadi ada sebuah peristiwa yang mungkin ya entahlah Di sebuah hotel itu mungkin Gus di ya? tempat tersebut Di tempat tersebut mungkin ataupun apa dibuang di situ gimana, atau Gus, ya? dibunuh, ada Dibunuh di situ, ya. kejadian pembunuhan. Ya mengingat juga kalau jenengan ceritakan, jenengan deskripsikan tadi hotel dengan keadaan bangunan yang sudah lama Gus. bangunan kuno lah. Ya benar, Seperti bangunan kuno itu Gus. bangunan kuno model tahun 80-90-an. Iya benar. Pokoknya kuno itu Gus bangunan Gus. Oke, monggo lanjut Gus. Ya, nah saya lanjutkan Gus ya. Terus setelah itu, setelah saya melihat wajahnya tadi Gus ya, wajah yang hancur itu tadi, dan setelah itu saya tuh ngintip, ya namanya manusia Gus ya. Saya tuh langsung kaget Gus, langsung menyebut nama Allah lah ibaratnya. Astagfirullah gitu Gus. Langsung istighfar saya Gus. Setelah itu saya istighfar, melihat istri saya itu tadi dia tetap berjogatan sambil makhluk halus itu memandangi ke arah kamar hotel itu Gus. Setelah itu Jadi seolah-olah makhluk tersebut memantau jenengan sama istri jenengan. benar, betul sekali memantau dari luar itu Gus. Iya. Dan setelah itu istri saya bangunkan Gus. Istri saya bangunkan, dia tuh gak mau Gus, Tidak mau bangun. gak mau bangun. Dia tuh malah Padahal ketawa. masih sebentar lah. Katakanlah masih sebentar. Iya, masih sebentar. belum terlelap terlalu dalam lah. belum Tertidur Belum. lah, katakanlah tertidur 100%. belum Gus. Setelah itu istri saya bangunkan Gus ya, dia gak mau. Dia itu tetap ketawa-ketawa sambil tangannya tuh tetap berjogetan Gus, Tetap menari. tetap menari. Dan setelah itu saya paksa, saya duduk, ya saya buat duduk dia, didudukkan bener. Saya suruh duduk, Posisi duduk. saya suruh duduk itu, posisi suruh duduk itu istri saya tetap matanya terpejam Gus, Tetap terpejam. Tetap menari tangan. tetap menari. Sambil tertawa juga. Iya sambil tertawa. Dan waktu itu di samping-samping kamar hotel saya itu nggak ada orang Gus. Jadi saya di situ sendirian. Di situ. Di blok itu Iya, sendirian. sendirian. Dan ada yang lain cuma kan di Blok yang lain. blok yang lain betul. Setelah itu istri saya belum sadar, saya beresin barang-barangnya. Dan seketika saya tuh dejavu, saya tuh memikir gini, tiba-tiba tuh mengarah kayak kalau saya terus-terusin di sini, nanti kelamaan ini istri saya ini bisa kesurupan. Dan dejavu itu saya ikutin terus Gus. Dejavu saya ikutin, dan dejavu itu perasaan saya tuh ya, kalau terus-terusin saya ikutin, istri saya yang akan Pasti dibawa ke kelanjutannya kelanjutannya.
istri saya Kelanjutannya akan dibawa. kesurupan dan sukmanya atau rohnya itu terbawa. Gus. Itu. Soalnya kenapa kok saya bisa bilang gitu? Karena dejavu yang awal tadi, saya tuh di dalam kamar itu saya berpikir kayak gak enak Gus di situ. Gak enak bahkan saya berpikir kayak terjadi setelah ini saya tuh terjadi seperti ini, saya tuh bisa merasakan waktu itu. Jadi kalau boleh saya potong itu dari dejavu jenengan itu sudah tergambar dari ya benar. dejavu itu alurnya seperti ini, setelah ini terjadi seperti ini, setelah ini terjadi seperti ini, seterusnya gitu Gus. Iya benar. Makanya jenengan memutuskan untuk agar tidak terjadi seperti yang betul. Dejavu itu tadi, jenengan memutuskan untuk mengajak istri jenengan, untuk mengajak istri saya untuk keluar dari cabut dari hotel itu Gus. Setelah itu saya lanjut Gus ya. Setelah itu barang saya beres-beresin semua, saya masukkan lagi ke tas ya. Di situ saya nggak lama, mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit lah mungkin di situ. Proses Anda memasukkan tas itu istri jenengan belum sadar. Tetap menari, tetap tertawa. Jadi jenengan panik dengan sendirinya. Jadi saya waktu itu ya namanya di hotel kan ibaratnya sudah beristirahat lah Gus ya. Iya. Baju sudah ganti semua dengan posisi jam yang sudah malam. Hampir pagi lah. Tapi waktu itu istri saya gak mau Gus ganti. Ibaratnya baju yang dari rumah sampai dari hotel itu gak ganti. Setelah itu barang saya beresin semua, saya masukin tas. Posisi saya masukin tas itu, wanita yang saya maksud itu tadi Gus, itu tetap berdiri di kamar mandi itu Gus. Saya tengok ke kamar mandi, dia tetap berdiri, nggak menghilang. Setelah itu menghilangnya dia Gus ya, setelah barang-barang semua saya beresin, menghilangnya dia tuh setelah istri saya tuh tersadar Gus. Jadi istri saya itu tersadar dengan cara ya cukup unik Gus. Gimana itu Gus? Saya membuat istri saya tersadar itu cukup unik Gus. Karena ibaratnya saya kalau bahasa Jawanya itu saya ogrek Gus. Saya suruh ibaratnya awakmu nyapa toh jane, saya bilang gitu. Kamu nyapa toh? Kok joget-joget guyu-guyu diguncang lah. Ya, badannya diguncang. Badannya itu saya goncang Gus. Diguncang. Dia itu tetap ketawa, seperti orang membangunkan seseorang yang terlelap lah. Betul. Setelah itu saya terpaksa terpaksa Gus. Gimana Gus? Langsung itu Gus pipinya saya tampol Gus. Langsung gitu Gus. Jadi saya tampol pakai untuk menyadarkan, tapi nggak ada niatan yang lain. Panik, saking paniknya karena dipandang oleh makhluk tersebut. Betul. Posisi istri juga seperti orang yang kesurupan, tidak sadar diri tapi menari dan tertawa. Nah, itu Gus. Dan waktu pandangan makhluk gaib itu memandang ke arah kamar hotel saya itu Gus ya, yang saya tempatin, istri saya itu menari sambil ketawa dan sambil pandangannya tuh sama Gus. Jadi istri saya sama makhluknya itu saling pandang Gus. Dan itu yang saya bikin ibaratnya jengkel Gus. Langsung seketika itu istri saya tampol Gus dari situ Gus. Saya tampol pakai tangan kiri dan seketika istri itu sadar Gus. Istriku itu langsung menangis Gus. Istriku itu langsung menangis. Dia tuh kayak katanya Gus ya, dia tuh kayak mau dibawa seorang wanita ke arah kamar mandi itu, gitu Gus. Dan setelah istri saya tampol itu Gus, makhluk yang ada di kamar mandi itu tiba-tiba seketika itu hilang. Dan setelah itu langsung bareng saya beresin semua ya, istri saya itu waktu itu belum begitu sadar ya, karena sambil menangis Gus. Menangis, barang saya angkat semua, istri saya ajak cabut. Saya itu kamar hotel saya sosi, saya kunci saya kunci, barang-barang saya masukkan ke mobil dan saya langsung cabut langsung ke rumahnya kerabat saya itu Gus. Itu mungkin sekitar jam 1:30. Itu ketika Anda mengembalikan kunci ke resepsionis itu gak saya kembalikan Gus. Oh enggak, itu jadi saya kunci dari situ. Saya kunci, tinggal di situ. Saking paniknya Gus. Paniknya. Tapi yang jaga itu, yang tadi yang nganter saya itu
Dia itu di waktu penjagaan itu kan ada sebuah penjagaan Gus ya. Iya. Itu dia Pos tuh satpam lah katakan. ada pos satpamnya. Di situ dia tuh sudah tidur Gus. Oh, sudah tidur. Sudah tidur. Jadi kayak hotelnya itu nggak ada kayak Pengamanan yang pengamanannya ketat nggak ada. nggak ada. Ya? Cuma ya udah kalau selesai saya langsung cabut gitu aja. Oh iya. Langsung cabut. Heeh. Dan setelah itu dalam perjalanan itu dia tuh istri saya ya bercerita yang tadi Gus ya. Dia tuh katanya saya tanya saya kasih minum air putih. Setelah itu saya tanyain ada apa kok kamu gini-gini apa gak sadar, saya tanya gitu kan. Katanya dia tuh gak sadar Gus. Dia gak sadar, katanya ya itu tadi dia mau dibawa. Mau Digandeng dibawa, gitu, Gus? Iya digandeng Gus. Mau dibawa ke suatu tempat sama sesosok wanita gitu. Katanya sosok wanita apa juga sama hancurnya? Kalau itu saya tuh gak tanya Gus, karena saya tuh panik Gus waktu itu. Iya. Jadi saya tuh gak tanya, cuma tanya kamu kenapa harus kok sampai kayak gitu? Ya gitu katanya cuma mau dibawa seorang wanita, diajak Gus. Dia tuh gak mau. Digandeng berarti? Digandeng. Dia mau diajak, dia gak mau. Tapi wanita itu memaksa. Dan sadarnya itu waktu wanita itu memaksa, sadarnya itu waktu saya tampol. Langsung dia sadar Gus. Gitu Gus waktu itu Gus. Dan setelah itu suwi Gus itu ya. Dan langsung. Iya. Dan setelah itu Gus ya. Dan setelah itu Gus ya. Setelah saya tanya tadi, dia bercerita, dia nangis, dan setelah itu dia istighfar Gus. Istighfar dan dia bilang gini, lah emang tadi saya itu kenapa? Ya saya ngomong jujur, kenapa gimana kamu tadi membuat saya panik, saya bilang gitu Gus. Lah emang kenapa toh, ada apa toh? Kamu tadi di sana di kamar joget-joget gak jelas ya gitu kan. Dia tuh juga kaget, perasaan dia tuh gak joget gitu. Tapi waktu badannya saya goyang-goyang gitu ya, dia tuh sadar Gus aslinya. Sadar, cuma dia tuh gak bisa gerak katanya. Tidak bisa mengendalikan. Gak bisa mengendalikan. Jadi kayak dia tuh mau ngomong juga berat, gak bisa ngomong. Iya. Jadi kayak fokusnya itu kayak di situ fokusnya itu kayak jogetan tarian itu aja. Iya. Kayak tarian itu aja. Saya ngomong dia tuh dengar juga sebenarnya. Tapi gak bisa gimana ya? Gak bisa melawan. Gak bisa melawan. Gak bisa gerak juga sesuai dengan keinginan, gak bisa. Gak bisa. Iya. Mungkin sudah dikendalikan sama sesosok wanita itu. Iya, bisa jadi Gus. Karena menurut dejavu saya waktu itu, kalau saya ikutin nggak saya apa tetap ya? di situ. Tetap di situ. Nanti kejadiannya, menurut dejavu saya itu istri saya yang dibawa dan dia meninggal dunia, Gus. Gitu, Gus. Iya. Soalnya apa? Kalau saya bilang gitu, soalnya di samping kamar mandi itu ada sebuah sumur, Gus. Ada sebuah sumur yang ya cukup kuno juga, Gus. Dan menurut dejavu saya itu saya ikutin, maksudnya meninggal itu nanti istri saya itu bisa masuk ke dalam sumur itu, Gus. Bisa jadi Gus. Bisa jadi korban pembunuhan juga. Nah betul Gus. Yang sebetulnya meminta tolong. Mau minta tolong. Dan kenapa kok membawa seseorang? Mungkin Gus. Mungkin kalau menurut pendapat saya ya. Yang jelas ketika seseorang diperlakukan seperti itu mungkin ada dendam Gus. Mungkin gitu Gus. Dan ingin membawa teman ke situ. Betul itu Gus. Dan dari itulah Gus, saya itu langsung kapok Gus. Setelah saya lewat situ kemarin saya juga ke sana Gus, ke kerabat saya Gus. Kemarin tuh. Ke sana saya lewat itu tetap teringat di pikiran saya Gus. Di suatu hotel itu keadaannya masih tetap sama. Keadaan tetap sama, remang-remang. Pokoknya gak enak banget lah pokoknya. Dulu gobloknya gini, kalau sudah tahu remang-remang, ibaratnya kenapa kok saya belok ke situ gitu. Ya mikirnya kan waktu itu kalau sepi kan tenang lah. Betul. Karena apa? Karena waktu itu saya juga belum pernah ke kerabat saya di situ, dan saya itu cuma main Sherlock Gus waktu itu Gus. Oh gitu. Ya jadi gak tahu kalau di depannya saya tadi itu ada hotel yang lebih mewah, itu gak ada.
cuma hotel itu yang saya pikir ada hotel lah, saya langsung belok gitu Gus. Iya, iya, iya. Ya mungkin ceritanya saya dan istri saya cukup dari situ Gus ya. Dari situ ya cerita ini adalah kisah nyata ya teman-teman ya, yang Menarik, saya alami. seram, lumayan membuat bulu kuduk merinding. Merinding Gus ya, saya aja yang cerita tuh merinding Gus. Merinding Gus? Iya benar, merinding. Saya tuh merinding. Dan terima kasih ya buat teman-temanku yang sudah mendengarkan video saya. Ini waktunya cukup lama ya. Ini ada setengah jam lebih ini waktu teman-teman. Setengah jam. Setengah jam Gus. Ini saya buat video ini sekitar jam 3 pagi teman-teman saya. Tadi kan saya sudah habis sholat tahajud ya sama sahabat saya ini ya. Dia mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu meninggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, share, dan bantu like ya. Silahkan share ke kerabat kalian, teman kalian, ataupun keluarga kalian. Jika kalian suka, jika kalian tidak suka, skip saja channel saya, tidak masalah. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.